Daftar pencapaian teknologi Tiongkok semakin panjang dari hari ke hari. Dan semakin Tiongkok menjadi mandiri, maka semakin banyak negara-negara barat yang menghadapi tantangan dalam landscape teknologi global. Pencapaian teknologi ini tidak hanya membuat Tiongkok mencapai strategi dan tujuan teknologinya, tetapi juga menetapkan Tiongkok berada di jalur dominasi global. Dalam landscape politik Amerika Serikat yang berbalut rasa iri atas kemajuan Tiongkok, tampaknya saat ini Amerika Serikat sedang berpikir keras tentang sanksi apa lagi yang harus mereka berikan. Akhir-akhir ini, Amerika Serikat terlihat benar-benar tidak berdaya, apalagi setelah langkah pertama Tiongkok ke dalam teknologi sumber cahaya UV, dan teknologi ini sangat diinginkan oleh Amerika Serikat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat tampak semakin tidak berdaya atas pencapaian teknologi Tiongkok. Saat ini adalah era di mana kecakapan teknologi membentuk pengaruh global. Target strategis Tiongkok akan sumber cahaya ultraviolet UV ekstrim yang independen muncul sebagai kisah menarik tentang inovasi, strategi geopolitik dan kemandirian di saat Tiongkok bersaing untuk mengukir potensi pasarnya di industri teknologi tinggi. Teknologi UV tidak hanya mencerminkan tujuannya untuk mendefinisikan ulang tatanan teknologi global, tetapi juga berfungsi sebagai narasi pendekatan terhadap dinamika politik. Lantas, bagaimana sektor teknologi berhubungan dengan dunia politik? Ada banyak hubungan antara teknologi dan politik, dan Tiongkok mampu mengelola teknologi dengan pendekatan politik melalui cara-cara yang terpuji di dalam manufaktur mikrochip. Sumber cahaya UV berdiri sebagai wadah, di mana inovasi teknologi mengungkap litografi UV dengan proses fotografi mikroskofisnya, memungkinkan proses sirkuit ultra halus pada silikon wafer yang saat ini menjadi sumber kehidupan teknologi modern. Seiring kemajuan Tiongkok, pengembangan sumber cahaya UV independen atau alternatif kreatif menawarkan peluang untuk mengatasi hambatan manufaktur semikonduktor, untuk selanjutnya membentuk kembali nasib industri teknologi. Tiongkok telah meningkatkan perusahaan-perusahaan terkait teknologi dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, dan sumber cahaya UV termasuk dalam pencapaian besarnya. Pencapaian ini menandakan ambisi untuk merekayasa sumber cahaya UV internal untuk kemandirian teknologi di tengah ketegangan geopolitik yang kompleks. Dengan sektor teknologi Tiongkok yang terus mendapat tekanan eksternal dari kontrol ekspor terhadap kekhawatiran atas keamanan kekayaan intelektual. Dorongan kuat untuk menggunakan teknologi UV dalam negeri menandakan sebuah langkah yang diperhitungkan menuju ke swasembada. Sumber cahaya UV yang dikembangkan sendiri tidak hanya akan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada pemasok eksternal, tetapi juga meningkatkan daya tawar Tiongkok dalam menegosiasi perdagangan global yang semakin meluas. Ketegangan politik antara presidensi dan Presiden Biden dengan teknologi tetap menjadi sorotan penting. Upaya untuk mencapai kemandirian teknologi sejalan dengan visi tentang Tiongkok yang merdeka. Ini berbeda dengan pemerintahan Biden yang tidak terlalu fokus pada pengembangan teknologi dalam negeri yang dimiliki. Biden tidak berfokus pada peningkatan kemampuan dalam negeri, dan hal ini akan menyebabkan jatuhnya teknologi Amerika Serikat. Dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah memicu lebih banyak masalah bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat berharap untuk mencapai dominasi teknologi, namun Tiongkok lagi-lagi memenangkan gelar sebagai negara nomor satu di dunia ketika hal ini berkaitan dengan teknologi. Semangat Tiongkok untuk mengembangkan sumber cahaya UV menunjukkan niatnya untuk memetakan perbatasan teknologi baru dan memimpin kemajuan. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan tonggak sejarah pencapaian Tiongkok, namun juga bergema dengan tren global yang lebih besar, yang menyeimbangkan kembali dinamika kekuatan di abad ke-21. Pengejaran tanpa henti ini melampaui inovasi UV, terobosan dalam bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, kuantum computing, dan teknologi ramah lingkungan. Pengejaran ini membentuk sebuah narasi, di mana teknologi menjadi barometer keunggulan nasional. Ketika dominasi dunia berputar di sekitar teknologi, upaya Tiongkok untuk mencapai kedaulatan teknologi UV berfungsi sebagai kompas penunjuk jalan dalam hal inovasi dan strategi. Hal ini mewakili perpaduan ilmu pengetahuan mutakhir dengan geopolitik.
Hasil dari tujuan ini akan melampaui manufaktur mikrochip, diplomasi internasional, kebijakan ekonomi, dan penataan kembali kekuatan global. Perjalanan Tiongkok untuk membentuk sumber cahaya UV yang independen menunjukkan keberhasilan yang menakjubkan, perpaduan antara ilmu pengetahuan, kecemerlangan politik, dan simfoni inovasi bergema di panggung global membentuk garis besar masa depan digital dunia. Perhatian serius Tiongkok terhadap sektor teknologi telah mengubah posisi Tiongkok dalam politik dinamika, sekaligus membuat Tiongkok menjadi negara yang lebih kuat dan berpengaruh di dunia di mana teknologi dipandang sebagai kekuatan. Upaya penuh dedikasi Tiongkok di bidang teknologi merupakan sebuah kisah sukses yang transformatif. Untuk menguasai sumber sinar ultraviolet ekstrim bukan hanya soal chip dan layar, tetapi juga soal mengubah dinamika politik yang memupuk pengaruh dan memanfaatkan kekuatan. Karena negara-negara yang memiliki kekuatan teknologi paling besar tentu akan menguasai dunia. Sederet pencapaian teknologi dalam negeri Tiongkok tidak hanya bertujuan untuk bersinar di sektor teknologi, tetapi juga untuk menarik perhatian di panggung internasional. Jalinan antara keunggulan teknologi dan pengaruh politik sedang menulis ulang norma-norma global. Dengan alat teknologi ini di genggaman, Tiongkok tidak hanya akan menciptakan chip, namun juga menciptakan pengaruh. Kemampuan baru ini juga mempengaruhi diskusi, negosiasi, dan pengambilan keputusan sehingga memberikan Tiongkok suara yang lebih berpengaruh di platform global. Ambisi EUV Tiongkok menyoroti kekuatan pertumbuhannya dan pencapaian teknologi ini dikagumi secara global karena Tiongkok mengekspor produk-produk teknologi canggih dengan harga kompetitif. Kehadiran Tiongkok yang kuat di sektor-sektor berbasis data memungkinkan Tiongkok memahami tren dan dinamika global dengan lebih baik. Menjadi pemimpin teknologi memungkinkan Tiongkok memiliki peran penting dalam membentuk norma dan standar global seiring dengan dikembangkannya peraturan internasional untuk teknologi baru seperti 5G dan Artificial Intelligence. Melalui investasi teknologi, Tiongkok memantapkan dirinya sebagai katalis inovasi dengan mendukung startup teknologi dan proyek penelitian secara global. Inisiatif-inisiatif ini memupuk hubungan dan menjadikannya mitra yang paling dibutuhkan. Kemajuan Tiongkok dalam teknologi ramah lingkungan dan partisipasi aktifnya dalam perjanjian iklim internasional meningkatkan perannya sebagai pemain global yang bertanggung jawab di era digital teknologi, bukan hanya sekedar alat, namun juga merupakan pengungkit kekuatan. Kemajuan teknologi dan inovasi strategis Tiongkok adalah langkah mematikan dalam papan catur geopolitik. Dengan mencapai swasembada di sektor-sektor teknologi yang pernah didominasi oleh negara-negara barat, Tiongkok membangun sebuah perisai yang kuat. Upaya-upaya untuk membatasi pertumbuhan teknologi Tiongkok menjadi tidak efektif. Ketika Tiongkok bangkit, negara-negara di barat menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tujuan pertumbuhan teknologi mereka dengan realitas akselerasi teknologi Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah pencapaian Tiongkok dapat memberikan Tiongkok kemandirian dan kekuatan politik di saat yang sama? Juga, bagaimana dengan nasib industri Amerika Serikat dan sekutunya di pasar global? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.